di Zoom Majelis Zikir Nafsani. Ini adalah hal yang sangat kita rasakan, di mana setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, banyak sekali di antara teman-teman kita yang merasa bahwa keyakinan dirinya dalam hal spiritualitas mengalami satu disintegrasi. Saya persilahkan kepada Al-Ustadz Darul Ahmad menyikapi fenomena kegersangan spiritual di kalangan masyarakat modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahudah amma ba'du. Kepada kawan-kawan muslim yang senantiasa kami muliakan, gersang ya, kegersangan hati atau kegersangan manusia modern sekarang ini yang semuanya hidup sudah kaitannya dengan digitalisasi. Dan di sini kalau kita tinjau dari Al-Quran, ini sudah terjawab nih. Maka nanti ada dimensi-dimensi lain yang belum terjawab, yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Saya mensikapi dari hidup ini gersang. Hidup ini kan sebetulnya dari titik awal dan titik akhir. Wal awalu wal akhir. Dan hidup ini bukan dari nol tapi dari titik. Makanya di dalam riwayat seorang kenal, yakni Sunan Kalijogo, yang 500 tahun yang lalu hidup sampai sekarang namanya masih hidup, itu mencari guru tentang titik yang ada di dalam baknya Bismillah. Nah, dengan bahasa Bismillah yang jumlahnya ada, ini kita sebagai manusia dengan bahasa Bismillah ini kita mengukuhkan bahwa kita punya Tuhan yang kita sebut bagi Tuhan kita alif lam lam, yakni lafal Allah. Lafal Allah ini sebagai nama, walaupun kita sebagai orang yang kalau pengen tidak gersang, ya harus mencari di balik lafal Allah. Jadi lafal Allah ini atau Tuhan ini adalah sebagai kekuatan, sebagai yang maha dahsyat. Nah, kalau kita lihat kenapa kok ada hidup ini dari titik, karena awal yaitu ada dalam titik baknya Bismillah. Kalau kita mau melakukan sesuatu pun harus, kalau pengen berkaya harus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang sangat asik kalau kita bicara tentang titik, walaupun di dalam huruf-huruf lain ada titik. Tapi kesimpulannya bahwa kita melakukan sesuatu niat yang baik ya harus dengan Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Contoh dalam diri kita itu cahayanya ya ada dalam titik. Langit yang besar itu masuk dalam titik yang sangat besar. Laut yang sangat luas masuk dalam titik yang sangat besar. Itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu ada di dekat kita.
kebesaran itu ada di dekat kita. Dari huruf ba ini kita sebagai manusia yang sekarang ini banyak kegersangan ya, banyak stressing ya, banyak ketakutan, ya kan, ketakutan hidup. Bahwa sesungguhnya kita adalah Bismillah. Tuhan itu tidak jauh dengan kita. Bahwa kita sebagai umat yang beragama, Tuhan itu maha mendengar. Kita di dalam kehidupan ini, kita sebetulnya punya fase. Itu fase kehidupan. Kita seperti lahirnya seorang baginda Muhammad. Setelah dinobatkan sebagai nabi dan rasul, bisa menceritakan dunia yang sudah dialami, yakni Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa. Dan baginda Muhammad dalam hidupnya bisa menceritakan dunia yang belum dialami. Nah, fase pertama kita itu ada yang namanya kitab Loh Mahfud. Loh Mahfud sudah tercatat, ada bayi yang mau dilahirkan, namanya Timudakir, ya kan? Itu jodohnya, matinya, rizkinya sudah tertanam di fase pertama. Itulah kitab Loh Mahfud di sana, gitu. Seperti itu yang perlu kita kaji. Jadi fase Loh Mahfud saya artikan di sholat subuh, dan fase kedua saya artikan di sholat duhur, yakni di dalam kandungan seorang ibu. Pada saat pertemuan antara spermatozoon dan ovum, dengan alif lam lam ha, dengan lafal Allah ini, muncullah 360 juta sel dalam kandungan itu yang jadi satu. Walaupun kemungkinan ada yang jadi 2 bahkan sampai 4 gitu. Tapi ini cerita umum saja. Itu di dinding rahim itu yang jadi satu. Itu 40 hari pertama, 40 hari kedua itu segumpal darah, 40 hari ketiga itu sudah terbentuk seorang bayi. Nah, di situ 40 hari yang ketiga yang terakhir itu diisi ruh oleh Allah dan dikenalkan dengan la ilaha illallah, baik anak Majusi, anak Nasrani, anak Yahudi, dan anak Muslim sendiri, Islam. Berarti 120 hari secara medis juga diakui. 120 hari. Gitu. Dan untuk fase yang ketiga, ini alam dunia, alam asar. Pada saat kita di kandungan, ya kita betah. Mau dikeluarkan di dunia juga mungkin nggak mau kan. Kalau bayi yang sehat itu nangis gitu. Itu kata Pak Haji Intik juga menangis tuh kalau yang bayi yang sehat. Gitu. Jadi itu betapa beratnya menjalani kehidupan yang mendatang. Ya harus dengan ingat la ilaha illallah. Itu. Fase yang keempat, ini setelah kita di alam asar, alam dunia ini, ya kita harus hati-hati. Kenapa kita mencari judul kegersangan spiritualitas manusia modern? Ini karena sudah jauh dengan la ilaha. Kita harus mendekatkan diri, meningkat kepada fase yang keempat. Ini adalah alam barzah, alam kubur. Makanya di situ jelas bahwa hidup ini kita butuh Tuhan. Jangan jauhkan Tuhan, komunikasilah kepada Tuhan. Itu. Karena Tuhan ini tidak jauh dari urat leher kita. Nah, artinya masih bisa dibantu di alam kubur. Ya ini ya kajian kayak begini, kita memberikan pandangan-pandangan. Kita nggak usah takut memberi pandangan kepada orang lain gitu. Karena semua manusia itu punya empiris masing-masing, punya pengalaman masing-masing.
Ini fase yang keempat ya di alam kubur. Nanti kita akan mengalami fase yang kelima, ya, yakni isya. Jadi tadi maghrib, alam kubur maghrib. Saya ibaratkan maghrib, sholat maghrib. Makanya waktunya pendek kan. Itu alam barzah itu masih bisa dibantu anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kan, termasuk amal jariah kita. Itu. Untuk fase kelima, yakni akhirat, itu alam isya. Barometernya kalau kita di dunia banyak amal, ya kan, banyak amal atau banyak berbuat baik kepada manusia, itu akan sebagai barometernya ada di alam barzah ini. Kalau alam barzah ini banyak kenikmatan, banyak anugerah dari Allah, ya akan selamatlah nanti di alam akhirat. Kalau alam akhirat itu ya individu masing-masing, istri, anak, dan teman. Itu hanya amal kita. Di Al-Baqarah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di situ tuh orang yang beriman itu harus yakin dengan adanya ghaib. Kalau udah yakin dengan adanya ghaib, baru sholat, baru zakat, kan itu. Nah ini saya hitung ya, dalam hitungan ghaib, kata ghaib ini ada tiga huruf, ghin, ya, sama ba. Kalau kita jumlah, ghin 1000, ya 10, ba 2. Kalau dijumlah ada ya. Walaupun angka sama ini, angka Arabi, angka apa namanya? Angka yang biasa pun sama. Angka Ibrani juga sama. Itu walaupun angka Ibrani itu lebih banyak nama bukan bilangan nama. Itu ada 1012. Ini angka pertama ini kan satu. Nah, angka yang kedua adalah itu ilmu ikhlas. Itu ikhlas. Angka yang satu yang kedua bahwa Tuhan itu satu. Angka yang kedua, kalau kita dekat kepada Allah, ya, kalau kita dekat kepada Tuhan, maka akan ada bentuk rizqul asbah maupun rizqul arwah. Nggak usah takut. Sudah, kita sebagai wayang, yang penting kita berbuat baik dengan la ilaha illallah dan disertakan dengan Muhammadur Rasul. Kita pegang aja itu. Itu kalau ghaib. Nah, di situ ada sholat, ya, sholat. Nah, sholat ini hurufnya juga ada shod, ada lam, ada wawu, ada tak. Tapi di situ taknya marbuto. Kalau hitungan tak marbuto itu 5. Gitu. Jadi jumlahnya ada 131 sholat. Apa itu satu? Ya kita. Ini kita nih. Kita Allahu Akbar. Kita sebagai hamba Allah. Kenapa di tengah-tengah itu ada angka 3? Angka 3 itu sebetulnya angka keyakinan. Jadi kalau kita sholatnya, ya harus yakin bahwa kita menghadap satu. Berarti pertama adalah saya sebagai hamba Allah atau panjenengan, saya sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah. Di Allahu Akbar. Ini kita betul-betul yakin. Kita betul-betul yakin, harus konsentrasi, yakin bahwa Allah itu tidak jauh, tunggal, esa. Itu. Jadi kita harus yakin, jangan ragu-ragu, karena yakin itu sebagian dari iman.
iman kepada kitab-kitab, ya, iman kepada, belum cerita malaikat, nanti mungkin kedepannya banyaklah yang kita kaji. Sebetulnya saya udah ngitung di ayat 3 itu ada 46 ya, huruf, tapi ada warna hurufnya mungkin ini terlalu dan mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam di surat Al-Ankabut ya 45 ya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, itu bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebetulnya yang namanya sholat itu kan ada syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifah. Artinya syariat ini undang-undang. Kalau kita mau sholat harus bersuci, harus berwudu. Praktek dalam wudu itu namanya thariqat. Nah, itu harus baca takbir, Fatihah, sholawat, tahiyat. Nah, di situ itu dalam kita Allahu Akbar itu kan namanya thariqah, menjalankan. Hakikatnya ya harus kita khusyuk, dan ma'rifahnya adalah buah. Jika kita perbuatannya berbudi baik, berwatak yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, di situ sebetulnya ada lanjutan. Wala dzikrullahi akbar, bahwa mengingat Allah faedahnya lebih besar dibandingkan ibadat-ibadat yang lain, termasuk sholat kan. Kalau sholat ada batasan, ya isya nggak mungkin dilakukan di subuh kan, itu kan nggak mungkin. Dalam sholat ini, dalam Al-Quran tidak ada yang namanya subuh, yang namanya sholat zuhur, yang namanya sholat asar kan nggak ada. Karena di hadis gitu, Mas Iqbal. Jadi saran saya, para milenial ya, para anak-anak yang lagi mencari jati diri, nggak mungkin kalau tidak melakukan sholat, karena di situ jelas dikatakan sholat ini batasannya dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak sholat, ya nggak mungkin lah akan ada buah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan ini lebih bahaya lagi nih, bahwa zikir ini faedahnya lebih besar dibandingkan ibadat yang lain, termasuk sholat. Ini kan bahaya lagi kalau dimakan mentah-mentah. Iya, berarti nggak sholat nggak apa-apa, yang penting zikir. Enggak, ini kalau dimakan, artinya dimakan mentah-mentah kan bahaya. Kan Iya, itu? iya betul. Sementara sholat dulu, baru bisa berbuat yang tidak keji dan mungkar gitu loh. Baru akan menambah bahwa kita senantiasa zikir kepada Allah. Itu sempilannya gitu loh. Jadi harus sholat dulu gitu. Ya, walaupun sholat itu bentuknya ada jasad, ada jiwa, dan ada nyawa. Jadi sholat juga saya katakan makhluk. Karena itu makhluk yang kita bisa komunikasi kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Karena konteks Quran juga kan makhluk, ya kan? Makhluk. Kata Rasulullah nih, kalau huruf digabung dengan angka baru ada kehidupan. Ya, contohnya kita ini kan bicara ghaib ini. Kita bicara ghaib, nggak ada kabel, bisa kita melihat Pak Heru, kita bisa melihat Pak Atmokan Sidik sambil komunikasi begini. Ini ghaib ini. Makanya harus percaya dengan adanya ghaib. Malaikat menganggap kita ghaib. Kita menganggap malaikat ghaib. Jin menganggap kita ghaib. Ya, yang paling ghaib. Yang paling ghaibnya manusia. Manusia yang paling ghaib. Ini makhluk loh, cerita makhluk. Kalau Iya. Allah Ta'ala kan ghaib bil Maha ghaib. Alamul Izzah, alam yang tidak bisa diibaratkan. Alam yang tidak bisa diibaratkan. Itu masih bagus. Jadi apa ya? Kayak Mas Heru, ya kan? Coba kalau nggak ada huruf dengan angka, saya kirim link ke Pak Heru, itu pasti ada huruf dengan angka gitu. Inilah Isra Mi'rajnya Rasulullah terbukti
Pak Akmo dari Tegal ke Cirebon ini dekat banget, sekian detik nyampe. Kan gitu, ini goib. Pasang kantong macan. Ya, tadi tanpa kantong macan. Contoh Mas Iqbal tadi, coba Mas dianalisa. Ada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Ya, Allah menciptakan kok di situ nggak manusia dulu tuh bunyinya, kok jin dulu gitu loh. Padahal manusia adalah makhluk yang sempurna gitu. Pasti akan ketemu jawabannya di sini. Berarti kan jin dulu yang diciptakan, bukan manusia, gitu loh. Ya kan? Ya ini dialog yang untuk membuat rimbunya otak. Itu. Tadi jawaban Pak Akmo juga luar biasa. Jadi otak kita rimbun. Nah inilah manfaat Zoom, ya kan? Manfaat kita bisa dilihat dan data kita, sejarah kita itu nggak ada yang bisa ngapus kecuali Mbah Google. YouTube-nya bubar. Gitu. Jadi cucu kita bisa melihat, oh Mas Iqbal tuh tahun sekian gitu ya kan. Itu bisa terlihat jejak digitalnya. Pak Heru bisa dilihat jejak digital. Itu ya. Ya kesimpulannya itu aja. Mas Iqbal mudah-mudahan Zoom Majelis Dzikir Nafsani atau MDN sangat bermanfaat buat untuk kajian ilmiah, amaliyah dan ghaibiyah. Itu aja Pak.